Hari aku diusir sambil menggendong bayi kembarku. Mereka tidak tahu bahwa perempuan yang mereka hina adalah pemilik kunci runtuhnya seluruh hidup mereka. Sebelum mulai ceritanya, komen dulu kalian dari kota atau negara mana. Aku pengen tahu. Jangan lupa like, subscribe, dan aktifkan lonceng, supaya channel ini makin berkembang. Rima berdiri di ambang pintu kamar, memandangi dua makhluk kecil yang terbaring tenang di dalam boks mereka. Viana tidur dengan tangan mungil terangkat, sementara Viano meringkuk seakan mencari kehangatan. Aroma minyak telon memenuhi ruangan, menenangkan sekaligus menyayat perasaan Rima setiap kali ia menghirupnya. Pengingat bahwa kehidupannya berubah selamanya sejak melahirkan. Namun perubahan itu tidak seindah yang ia bayangkan. Andre masuk tanpa mengetuk. Gerakannya cepat, seolah sekadar lewat. Aku harus pergi sebentar, ucapnya datar, tidak menatap Rima. Baru pulang, sudah mau pergi lagi. Suara Rima lembut, tapi ada kelelahan yang tidak bisa ia sembunyikan. Bahunya masih sering nyeri, dan malam-malam tanpa tidur membuat matanya berat. Tapi yang paling melelahkan adalah sikap Andre. Aku ada urusan, jawab Andre singkat sambil meraih jaket. Urusan apa? Viana dan Viano butuh kamu juga. Aku butuh kamu. Rima berusaha menahan suara agar tidak bergetar. Andre terpaku sejenak, lalu menghela napas dengan nada jengkel. Mama bilang aku harus ke rumah. Ada yang harus dibahas. Kamu tahu sendiri Mama nggak suka kalau aku terlambat. Rima tahu. Terlalu tahu. Sebelum mereka menikah, Andre penuh perhatian. Namun sejak Yanti mulai sering datang, sikap Andre perlahan menjauh seperti ombak yang menarik diri tanpa suara. Aku baru melahirkan, Dre, kata Rima perlahan. Aku belum sepenuhnya pulih. Kita sepakat mengurus anak bersama. Kamu ingat? Andre memalingkan wajah, seolah tidak mampu menatap Rima karena ada sesuatu yang terjebak di dalam pikirannya. Jangan mulai lagi. Mama cuma mau yang terbaik. Untuk siapa? Pertanyaan itu menggantung di udara. Andre tidak menjawab. Dia hanya mengambil kunci motor, lalu berlalu tanpa menutup pintu. Suara langkahnya memudar di lorong apartemen, meninggalkan hening tajam yang menusuk. Rima menarik napas panjang. Ia tahu Yanti tidak pernah menyukainya. Bahkan setelah Viana dan Viano lahir, Yanti tetap menatapnya seperti seseorang yang tidak pantas berbagi darah dengan keluarganya. Perempuan itu cuma bikin hidupmu susah. Begitu Yanti pernah berkata kepada Andre, mengira Rima tidak mendengar. Namun dinding tipis apartemen membocorkan segalanya. Tangis kecil terdengar. Rima segera menghampiri boks Viano yang mulai gelisah. Ia mengangkat bayinya dengan hati-hati, menimang sambil menepuk pelan punggung mungil itu. Tenang, nak. Mama ada di sini. Saat Viano mulai tenang, giliran Viana menggeliat resah. Rima tersenyum pahit. Kalian kompak sekali, ya? Meskipun lelah, ia tetap merasakan hangat luar biasa setiap kali memeluk mereka. Dua alasan terbesar untuk bertahan. Ia membawa keduanya duduk di tepi ranjang. Punggungnya bersandar pada dinding, mencoba mengatur napas. Papa kalian, dia cuma lagi bingung. Mama Yanti terlalu mengikatnya. Gumam Rima, seolah bicara pada dirinya sendiri. Melahirkan membuat emosinya lebih sensitif. Tapi ia sadar perubahan Andre bukan sekadar karena lelah menjadi ayah baru. Ponsel Rima bergetar. Nama Andre muncul. Andre, jangan nunggu aku. Mama lagi butuh aku. Jangan banyak nuntut. Kamu harus bisa urus semuanya. Rima menatap layar ponsel lama sekali. Kata-kata itu lebih menusuk daripada teriakan. Ia mengetik balasan, lalu menghapusnya. Mengetik lagi, menghapus lagi. Akhirnya ia hanya mematikan layar. Ia bangkit perlahan, meletakkan bayi kembar kembali ke boks mereka. Setelah memeriksa popok dan memastikan selimut tidak menutupi wajah, ia keluar menuju dapur kecil. Gelas susu yang belum dicuci menumpuk. Botol bayi harus disterilkan lagi. Semua dilakukan sendirian. Tapi yang paling memberatkan adalah perasaan ditinggalkan. Sambil mensterilkan botol, Rima teringat momen beberapa hari lalu saat Andre pulang dengan wajah kesal. Yanti menelponnya berulang kali hari itu, memintanya datang karena rumah berantakan. Padahal Andre sudah tahu Rima baru pulang dari rumah sakit. Namun tetap, ia pergi. Dan sejak itu, jarak mereka makin terasa. Pikiran Rima terganggu oleh suara pintu yang terbuka.
Ia menoleh cepat, berharap Andre kembali. Tapi yang muncul hanyalah harapan kosong. Angin dari luar yang masuk sebentar ketika seseorang di lantai lain melewati lorong. Rima merapatkan cardigan tipis ke tubuhnya. "Kenapa kamu berubah begitu cepat, Dre?" bisiknya. Ia kembali ke kamar dan duduk di samping boks bayi. Viana tiba-tiba tersenyum dalam tidurnya. Senyum polos yang merobek perasaan Rima. "Maafkan papa kalian, sayang. Mama akan tetap kuat." Waktu berlalu perlahan. Lampu kamar yang redup menciptakan bayangan lembut di dinding. Rima menepuk pelan boks kedua bayi itu, menjaga ritme agar mereka tidur dengan damai. Namun dalam hatinya, badai kecil sudah mulai terbentuk. Saat malam semakin larut, Rima menunduk mendekat ke kedua bayi. "Mama nggak tahu apa yang menunggu kita ke depan," katanya pelan. "Tapi Mama janji, apapun yang terjadi, Mama akan lindungi kalian." Kalimat itu bukan sekadar janji. Itu adalah titik awal dari sesuatu yang jauh lebih besar. Awal dari perjalanan yang akan mengubah hidup mereka semua. Dan tanpa disadari Rima, perubahan sikap Andre hanyalah permukaan. Akar masalahnya jauh lebih dalam, dan pengaruh Yanti baru mulai menunjukkan taringnya. Rima terbangun ketika suara pintu apartemen berdecit pelan. Viana dan Viano masih tertidur, dada kecil mereka naik turun dengan ritme yang menenangkan. Rima mengusap wajahnya yang terasa lengket oleh air mata semalam. Ia belum sepenuhnya terjaga, tetapi langkah berat Andre di ruang tamu membuat jantungnya langsung menyempit. Ia keluar perlahan agar tidak membangunkan bayi kembar. Andre duduk di sofa, ponsel masih di tangannya, wajahnya lelah namun bukan kelelahan rindu, lebih seperti kelelahan dari terlalu banyak mendengarkan seseorang. Seseorang yang Rima sudah duga. "Baru pulang?" Suara Rima pelan, mencoba netral. Andre tidak menatapnya. "Iya, Mama banyak ngomong tadi." Rima menelan sesak di dadanya. Kenyataan semalam kembali terngiang. Kalimat Andre yang menuduhnya, banyak menuntut. Ia ingin percaya itu hanya emosi sesaat, tapi melihat Andre pagi ini, rasanya seperti menghadapi orang yang semakin menjauh. "Apa yang Mama bilang kali ini?" tanya Rima hati-hati. Andre akhirnya menoleh, tapi sorot matanya kosong. "Dia bilang kamu terlalu manja. Kamu harusnya bisa urus semuanya sendiri. Mama bilang aku nggak boleh selalu dibebani." Rima tertawa kecil, getir. "Aku baru melahirkan, Dre. 2 bayi. Kamu lupa? Aku cuma bilang apa yang Mama pikirkan." Kata-kata itu seperti menampar. Mama pikirkan, bukan apa yang dia pikirkan. Rima menarik napas dalam-dalam. "Kenapa kamu selalu percaya apapun yang Mama bilang tentang aku? Kamu bahkan nggak tanya dulu ke aku." Andre berdiri, seolah tidak tahan berada dekatnya. "Rim, aku lagi nggak mau ribut. Mama cuma sayang sama aku. Dia tahu aku lagi banyak tekanan. Perusahaan juga lagi ada masalah. Dan kamu pikir hanya kamu yang punya tekanan?" Rima melangkah mendekat, suaranya mulai bergetar, bukan marah, tapi terluka. "Aku di rumah sendirian. Kurang tidur. Badanku masih sakit. Kamu bahkan gak lihat aku kemarin menangis sendirian sambil menggendong 2 bayi yang rewel. Kamu gak tahu apa-apa." Andre diam. Tapi diamnya bukan karena mengerti. Diam itu adalah pertahanan. Teleponnya tiba-tiba berbunyi. Nama Yanti muncul jelas di layar. Andre langsung menjawab. "Iya, Emma?" "Enggak, aku lagi di rumah." "Iya, aku udah bilang ke Rima." Dia masih ngeyel. "Emma?" "Iya. Nanti aku balik." Rima membeku. "Ngeyel? Benarkah itu yang Andre sampaikan kepada ibunya tentang dirinya?" Andre menutup telepon dan langsung mengambil jaket. "Kamu mau ke sana lagi?" Suara Rima terdengar lebih lelah daripada marah. "Kalau Mama panggil ya aku harus datang." "Harus?" ulang Rima lirih. Andre terpancing. "Iya, Mama cuma aku yang bisa bantu sekarang. Kamu jangan bikin semuanya tambah berat." Kalimat itu menusuk terlalu dalam. Andre tidak menyadari bahwa ucapannya menghapus seluruh jerih payah Rima menjaga rumah selama kehamilan, menahan sakit, melahirkan, dan bertahan sendirian semalam. "Baik," ucap Rima akhirnya, tidak melihat Andre lagi. "Pergi saja." Ia kembali ke kamar sebelum air matanya jatuh. Lebih aman seperti itu. Ia tidak ingin Andre melihat betapa hancurnya ia setiap kali Yanti menguasai pikiran suaminya. Siang itu, setelah memberi Viana dan Viano susu,
Rima merapikan ruang tamu. Botol susu disterilkan, pakaian bayi dilipat, lantai disapu. Gerakan itu menjadi pelarian dari kepedihan yang menumpuk. Namun saat ia sedang menata baju kecil Fiana, pintu depan terbuka keras. Andre masuk dengan wajah kesal. Apa lagi sekarang? Rima refleks bertanya, terkejut melihat Andre kembali begitu cepat. Kenapa kamu bilang ke Mama kalau aku suami yang gak peduli? Andre mendekat, tidak marah besar, tapi jelas terpancing. Aku gak bilang apa-apa. Rima menatap Andre tajam, mencoba mencari apakah suaminya benar-benar percaya tuduhan itu. Andre meremas rambutnya. Mama bilang kamu ngeluh ke orang-orang. Katanya kamu merasa ditinggal. Kamu bikin aku kelihatan buruk. Rima menahan diri untuk tidak tertawa pahit. Aku nggak bicara ke siapapun. Kamu tahu aku nggak punya siapa-siapa di sini selain kamu. Andre terdiam. Sejenak, ada keraguan lewat di wajahnya. Tapi seperti biasa, bayangan suara Yanti jauh lebih dominan daripada logika sederhana Rima. Mama cuma mau yang terbaik, kata Andre, suaranya melemah tapi tetap membela. Terbaik buat kamu, atau terbaik untuk menghilangkan aku dari hidupmu? Rima berkata perlahan, suara nyaris berbisik. Kamu sadar nggak sih, setiap kali Mama bilang sesuatu tentang aku, kamu langsung percaya tanpa tanya? Kamu bahkan nggak lihat sendiri bagaimana aku berjuang. Andre membuka mulut, tapi tidak ada kata yang keluar. Rima melanjutkan, Yanti tidak pernah suka aku. Itu aku tahu dari sebelum kita menikah. Tapi aku nggak pernah larang kamu dekat sama dia. Yang aku minta cuma satu. Jangan biarkan dia mengendalikan hidup kita. Fiana tiba-tiba menangis. Suaranya pecah-pecah. Fiano ikut rewel. Rima langsung bergerak, menggendong keduanya bergantian untuk menenangkan. Sementara itu, Andre berdiri membeku seolah tidak tahu harus berbuat apa. Mereka butuh kamu, Dre, kata Rima sambil menimang Fiano. Aku juga butuh kamu. Tapi bukan kamu yang seperti ini. Andre menunduk, wajahnya penuh tekanan. Namun bukan karena melihat istrinya struggle. Lebih karena Yanti menuntutnya dari sana. Rim, Mama tadi suruh aku balik lagi. Katanya pelan. Rima menutup mata. Rasanya seperti berdiri di tengah hujan badai tanpa payung. Sementara orang yang seharusnya memeluknya malah memilih memihak angin yang menyakitinya. Pergi saja, Rima berkata lirih. Ia tidak mampu mengatakan kalimat lain. Andre menatap Rima sebentar, seolah ingin mengatakan sesuatu. Tapi tidak cukup berani untuk melawan ibunya. Ia akhirnya memalingkan wajah dan keluar lagi. Kali ini tanpa suara. Tanpa penjelasan. Tanpa usaha memperbaiki. Pintu menutup pelan. Hening kembali memenuhi ruangan. Rima mengusap punggung bayi kembar, menahan air mata yang mulai menggenang. Sabar ya, sayang. Mama ada. Ia mencium kepala mereka dengan gemetar. Walaupun papa kalian cuma datang saat disuruh Mama Yanti. Mama akan tetap kuat untuk kalian. Namun jauh di dalam dirinya, ada bagian yang mulai retak. Dan retakan itu perlahan berubah menjadi garis panjang yang mengancam membelah semuanya. Rima duduk di lantai kamar dengan kedua lutut tertekuk. Punggungnya bersandar pada dinding. Sisa pertengkaran tadi masih mengambang di dadanya seperti asap yang tak mau hilang. Nafasnya berat. Bukan karena marah, tapi karena lelah, sangat lelah. Suara napas pelan Fiana dan Fiano di boks bayi menjadi satu-satunya hal yang menahannya untuk tidak hancur lebih jauh. Ia menatap tangan sendiri yang bergetar. Kenapa semuanya terasa makin jauh? Bisiknya lirih. Namun belum sempat ia menenangkan diri, suara pesan masuk dari ponselnya mengusik keheningan. Dari Andre. Aku nggak bisa kirim uang minggu ini. Jangan bikin masalah dulu. Mama bilang kamu harus belajar mandiri. Tidak ada penjelasan. Tidak ada permintaan maaf. Hanya kalimat dingin yang terasa seperti batu jatuh ke dalam perutnya. Rima memandangi layar itu lama sekali. Nafkah? Berhenti begitu saja? Sementara kebutuhan dua bayi yang baru lahir tidak bisa menunggu. Popok, susu, obat, bahkan sekadar tisu basah. Semuanya habis dalam hitungan hari. Ia mengetik balasan. Andre. Aku butuh uang untuk anak-anak. Popok hampir habis. Pesan terkirim. Tapi tanda baca dua centang itu tetap biru. Andre melihat, lalu tidak menjawab. Rima memejamkan mata, menahan rasa ingin berteriak. Siang menjelang sore,
Apartemen terasa semakin panas. Viano rewel sejak tadi. Tangisnya tidak mau berhenti meski Rima sudah bergantian menimang dan memberikan susu. Bahunya pegal, tubuhnya seperti mau roboh. Sementara Viana mulai demam ringan, membuat Rima mondar-mandir mengambil kompres yang dicelup air hangat. Di tengah hiruk-pikuk itu, telepon berdering. Nama Yanti muncul jelas di layar. Rima hampir tidak ingin menjawab, tapi suara Viano makin keras menyulitkannya berpikir. "Halo, Bu," ucap Rima, suaranya dipaksa tetap sopan. Di seberang, Yanti langsung berbicara tanpa jeda. "Andre cerita kamu ngeluh lagi soal uang. Kamu jangan manja, Rima. Wanita yang kuat itu nggak ngarepin suami terus." Rima memejamkan mata, menggigit bibir agar tidak terpancing. "Bu, ini bukan soal aku. Ini untuk kebutuhan Viana dan Viano." "Popok, kamu itu terlalu boros," potong Yanti. "Kalau popok habis ya pakai kain. Mama dulu gitu, nggak ada masalah." "Bu, anak-anak sensitif kulitnya. Mereka masih kecil sekali." "Alasan?" Terdengar tawa kecil penuh meremehkan. "Makanya Mama bilang kamu bukan perempuan yang siap jadi istri Andre. Baru dikasih masalah sedikit sudah ribut." Rima menunduk. Tangannya gemetar sambil mengusap punggung Viano yang masih menangis. "Saya cuma minta hak anak-anak, Bu. Kalau mau uang, buktikan dulu kalau kamu bisa berubah." Nada Yanti berubah tajam. "Jangan banyak bicara di belakang Andre. Jangan bikin dia tertekan. Mulai dari sekarang, kamu harus lebih patuh. Mengerti?" "Patuh?" Rima tertawa pendek, tapi tidak lucu. "Patuh pada apa, Bu? Saya cuma ingin suami saya bertanggung jawab. Kalau kamu masih ngelawan, Mama bisa usir kamu dari hidup Andre." Yanti menurunkan suaranya, seperti sengaja membuat ancaman terdengar lebih menusuk. "Jangan lupa, Andre itu cuma bisa dikuatkan sama Mama. Kamu cuma beban." Telepon terputus tanpa pamit. Rima memegang ponsel itu lama, seakan benda kecil itu menyedot seluruh tenaga dari tubuhnya. Ia duduk di ujung tempat tidur, bahunya turun, pandangannya kabur oleh air mata yang ditahan. "Beban," kata itu menggema di kepalanya, sama seperti malam-malam sebelumnya. Malam semakin larut. Bayi kembar akhirnya tertidur setelah hampir 2 jam rewel. Rima memanfaatkan momen itu untuk menghitung sisa uang di dompet. Tersisa 4 lembar uang kecil. Tidak cukup untuk 2 hari, apalagi seminggu. Perut Rima sudah berbunyi sejak sore, tapi ia mendahulukan susu bayi daripada makanan untuk dirinya. Ia hanya minum air hangat dan memaksa tubuh tetap bertahan. Begitu ia melangkah ke dapur, lututnya terasa goyah. Ia memegang meja untuk menjaga keseimbangan. Bekas operasi sesar masih kadang nyeri, tapi ia tidak punya pilihan selain tetap bergerak. Ia membuka lemari dapur. Hanya ada setengah bungkus roti kering yang hampir kadaluarsa. Ia makan 1 potong pelan, memastikan sisanya tetap ada untuk kalau ia kelaparan nanti malam. Sambil mengunyah perlahan, ia memandangi apartemen kecil itu. Tempat ini dulu terasa hangat. Andre sering pulang membawa makanan dan memeluknya dari belakang. Tapi sekarang, sepertinya setiap bayangan Yanti lebih memiliki ruang di sini dibanding dirinya. Telepon Rima kembali berbunyi. Kali ini pesan dari Andre. "Mama bilang kamu jawabnya kasar. Jangan bikin Mama sedih, Rim. Dia lagi sakit hati sama kamu." Rima terpaku. Tidak, yang sakit hati sebenarnya adalah dirinya. Yang dijatuhkan harga dirinya adalah dirinya. Yang mengurus 2 bayi tanpa henti juga dirinya. Tangannya mengetik pelan. "Aku tidak kasar. Aku hanya minta kamu bantu anak-anak. Itu saja." Balasan datang cepat. "Udah, nanti kita omongin. Jangan nuntut dulu." Hening. "Tidak ada, bagaimana kondisi bayi?" "Tidak ada, kamu sudah makan?" "Tidak ada, maaf." Hanya kalimat yang membuat Rima semakin merasa sendirian. Tengah malam, Viana kembali menangis. Suaranya serak, demamnya naik. Rima panik, tapi ia tidak bisa membawa 2 bayi keluar sekaligus tanpa bantuan. Ia menempelkan kompres baru, menggendong bergantian, menenangkan dengan suara setenang mungkin. Peluh membasahi lehernya. Tubuhnya gemetar karena kelelahan dan lapar. Namun ia tetap bergerak, tetap menahan, tetap bertahan. "Maaf ya, Nak. Mama cuma punya kalian," ucapnya di tengah tangisan Viana.
Rima mencium dahi kecil itu. Hangat. Terlalu hangat. Ia memejamkan mata, membiarkan air mata akhirnya jatuh. Sunyi malam menjadi saksi. Bukan hanya penelantaran yang mulai terjadi, tapi juga runtuhnya peran Andre sebagai suami, perlahan namun pasti, di bawah bayang-bayang Yanti yang semakin menekan dari jauh. Dan Rima tahu, ini baru permulaan dari luka yang lebih besar. Viana akhirnya tertidur dengan napas tersengal, sementara Viano menggenggam jari Rima seolah takut kehilangan. Tubuh Rima masih terasa panas oleh kecemasan dari malam panjang sebelumnya, namun ia berusaha tetap tenang. Ia baru saja menutup mata sejenak ketika suara ketukan keras menggema di pintu apartemen. Mendesak, tidak sabar, dan terlalu familiar. Rima menegang. Jantungnya berdegup cepat. Ia bangkit pelan, memastikan bayi-bayi itu tetap aman di box sebelum berjalan menuju pintu. Begitu pintu terbuka, ia langsung tahu hari ini akan menjadi hari yang mengubah segalanya. Andre berdiri di depan pintu dengan wajah kusut, tidak menatap mata Rima. Di belakangnya, koper besar yang biasanya mereka gunakan saat liburan. Melihat koper itu, perut Rima seperti ditinju dari dalam. "Kenapa kamu bawa itu?" Suara Rima bergetar. Andre mengusap tengkuknya. "Mama bilang, lebih baik kamu pulang dulu ke rumah orang tuamu." "Pulang?" Rima tersenyum miris. "Andre, kamu tahu aku nggak punya tempat yang bisa disebut rumah." Andre akhirnya menatapnya. Ada keraguan samar di mata laki-laki itu, namun tidak cukup kuat untuk melawan pengaruh Yanti. "Mama cuma mau kamu tenang dulu. Dia bilang kamu terlalu banyak bikin masalah." "Masalah?" Rima tertawa pendek, namun tak ada bahagia di dalamnya. "Anakmu demam semalaman. Kita bahkan nggak punya uang buat beli obat. Itu masalahku? Atau masalah kita?" Andre terdiam lama. Ia ingin bicara, tapi kata-katanya tertelan oleh rasa bersalah yang tidak pernah ia akui. Mama cuma mau yang terbaik." "Kamu yakin ini yang terbaik?" Rima menahan suaranya agar tidak pecah. "Mengusir istri dan anak-anakmu." Andre tidak menjawab. Ia hanya menunduk dan mendorong koper itu masuk. "Kamu ambil barangmu. Mama bilang kamu harus pergi hari ini." Dingin. Begitu dingin suara itu sampai membuat lutut Rima melemah. Rima kembali ke kamar, menatap dua bayi mungil di box. Mereka begitu tenang, tidak tahu apapun. Tidak tahu ayah mereka sedang membiarkan keluarganya tercerabut dari tempat tinggal sendiri. Ia mengambil napas panjang, menahan getaran emosinya. Viano, kita harus pergi, nak." Tangannya bekerja pelan tapi cepat, mengemas pakaian bayi, selimut, popok yang tersisa, botol susu. Setiap benda kecil itu terasa seperti pengingat pahit, bahwa ia harus bertahan hanya dengan dirinya sendiri. Ketika ia mengangkat Viano, rasa nyeri menusuk perut bawahnya, sisa operasi sesar yang belum pulih sepenuhnya. Ia menggigit bibir, menahan rasa sakit tanpa suara. Andre muncul di pintu kamar, memandang pemandangan itu tanpa bergerak mendekat. "Rim, maaf," ucapnya lirih. Rima tidak menoleh. "Kalau kamu benar-benar menyesal, kamu nggak akan biarkan aku pergi." Hening menyelimuti ruangan. Hening yang lebih menusuk dari teriakan. "Ini cuma sementara," kata Andre akhirnya. "Mama bilang." "Sudah cukup, Andre." Rima menatapnya, matanya memerah namun tajam. "Aku udah dengar cukup banyak dari Mama bilang. Kamu suami atau anak kecil yang nggak bisa berpikir sendiri." Wajah Andre berubah tegang, tapi ia tidak menyela. Rima menggendong Viana di tangan kiri, sementara Viano digendong dengan gendongan dada. Napasnya berat, tapi ia tetap berdiri tegak. Tangannya meraih tas bayi dan koper kecil berisi pakaian seadanya. "Aku pergi bukan karena aku mau," ucapnya pelan namun kuat. "Aku pergi karena kalian memaksaku." Andre membuka mulutnya, lalu menutupnya lagi. Ia mundur memberi jalan. Itu saja. Tidak ada pelukan. Tidak ada permintaan maaf yang jujur. Tidak ada usaha menahan. Rima melangkah keluar apartemen dengan tangan penuh dan hati yang remuk. Udara koridor terasa pengap, namun langkahnya mantap karena ia tahu. Diam di tempat itu hanya akan membuatnya semakin hancur. Begitu pintu apartemen tertutup di belakangnya, Rima berhenti sejenak. Punggungnya bersandar pada dinding, napasnya tersengal. Viana mulai menggeliat, seolah merasakan kegelisahan ibunya.
Aku kuat, bisiknya pada dirinya sendiri. Aku harus kuat. Ia menatap lift yang seakan terasa begitu jauh. Setiap langkah menuju sana seperti membawa beban dunia. Namun ia tidak mundur. Saat menekan tombol lift, ponselnya bergetar. Pesan dari Yanti. Bagus. Cepat pergi sebelum Andre makin stres. Jangan bawa pengaruh buruk ke rumah ini. Dingin. Kejam. Seolah Rima bukan ibu dari cucu yang katanya ia sayangi. Rima menghapus pesan itu tanpa membalas. Ia tidak punya energi untuk memberi ruang bagi luka baru. Pintu lift terbuka. Ia masuk, berdiri dengan kedua bayi menempel di tubuhnya, dan saat pintu perlahan menutup, air mata yang ia tahan akhirnya jatuh. Bukan karena lemah, bukan karena kalah, tapi karena ia sadar, keputusan untuk pergi ini adalah batas terakhir dari ketidakadilan yang sudah terlalu lama ia telan. Dan di tengah kejatuhannya itu, sebuah tekad mulai tumbuh, kecil namun keras. Jika mereka ingin mengusirnya, maka mulai hari itu, ia tidak akan lagi menjadi perempuan yang bisa diinjak semudah itu. Ia akan bangkit. Untuk dirinya. Untuk kedua anaknya. Udara malam menusuk kulit ketika Rima keluar dari gedung apartemen itu. Angin lembab membawa aroma jalanan yang asing. Dan langkah pertama yang ia ambil terasa seperti memotong sisa-sisa ikatan yang bertahan di belakangnya. Viana merengek pelan di gendongan. Sementara Viano tertidur dengan napas kecil yang bergetar. Rima menarik napas panjang, menahan perih di perutnya yang belum pulih benar dari operasi, lalu berjalan ke arah trotoar yang diterangi lampu jalan. Ia tidak punya tujuan jelas, hanya harus menjauh. Ia memilih duduk di bangku halte terdekat, menaruh koper kecil di samping, dan meraih ponsel yang hampir kehabisan baterai. Ia membuka aplikasi pencarian kos murah, jari-jarinya bergerak cepat. Tak ada waktu untuk meratap. Dua nyawa kecil bergantung padanya. Kita pasti dapat tempat, nak, bisiknya pada Viana. Pilihan kos dengan harga paling rendah berada beberapa kilometer dari sana. Lokasinya tidak ideal, tapi cukup aman untuk awal. Rima memesan ojek online, memeluk kedua bayinya erat sepanjang perjalanan. Setiap guncangan motor membuatnya menggertakkan gigi menahan sakit, namun ia tidak mengeluh. Ketika tiba di gang kecil tempat kos itu berada, suasana sekitar gelap tetapi tidak menakutkan. Kos sederhana dengan pagar besi dan koridor sempit. Pemiliknya, seorang perempuan paruh baya, menatap Rima dari balik pintu kamar kosong yang ia tawarkan. Kamar ini kecil, kipas angin saja. Kamu yakin mau ambil? Tanya wanita itu. Rima mengangguk tanpa ragu. Saya butuh tempat untuk malam ini. Wanita itu melirik bayi kembar yang tengah tertidur. Ada iba di matanya, namun ia tidak banyak bertanya. Baik, ini kunci. Rima membayar sewa seminggu di muka, menyisakan uang yang membuat hatinya kecut. Tapi setidaknya ia punya atap. Kamar itu sempit, hanya cukup untuk kasur tipis, meja kecil, dan 2 tas bayi. Namun bagi Rima, ruangan itu terasa seperti titik awal. Ia meletakkan bayi dengan hati-hati di atas kasur, memastikan mereka tidak terlalu kepanasan. Ia membuka jendela, membiarkan udara malam masuk. Untuk pertama kalinya sejak pengusiran tadi, ia duduk. Punggungnya bersandar pada dinding kamar yang dingin, dan napas panjang keluar dari mulutnya seperti beban yang terlepas sedikit demi sedikit. Tubuhnya gemetar, tapi hatinya tidak tumbang. Ia memijit pergelangan tangan yang pegal, lalu mengambil buku catatan kecil dari dalam tas. Buku itu ia bawa sejak kehamilan, untuk mencatat pengeluaran, kebutuhan bayi, dan rencana masa depan. Kini, halaman kosong berikutnya terasa seperti peta yang harus ia gambar sendiri. Ia menulis cepat. Susu bayi, wajib. Popok, urgent. Obat penurun panas. Baju bayi, cadangan sedikit. Lowongan kerja online. Pikirannya bergerak seperti mesin yang dipaksa menyala tengah malam, tetapi ia tetap fokus. Ia pernah bekerja sebagai staf administrasi sebelum menikah. Ia tahu komputer, tahu cara merapikan data, dan punya sertifikat pelatihan yang masih tersimpan di email. Jika Andre berhenti menafkahi, berarti ia harus menemukan cara sendiri. Ia membuka ponsel yang baterainya tinggal 8%. Dengan cepat ia mencari pekerjaan lepas, input data, transkripsi, atau admin media sosial. Beberapa lowongan butuh jam kerja fleksibel. Itu yang ia incar.
Pikirannya teralihkan ketika Viano merengek kecil. Rima mengangkat bayi itu, mengendongnya sambil berjalan pelan menyusuri ruang kecil itu. Maafkan Mama, Nak. Kita mulai dari nol dulu ya. Viano tenang, menghirup bau tubuh ibunya yang hangat, lalu tertidur lagi. Pagi datang terlalu cepat. Mata Rima perih karena hanya tidur 1 jam. Viana demamnya turun sedikit, tetapi masih tampak lemas. Rima segera menghitung popok yang tersisa. Hanya 3. Ia harus hemat. Ia memandikan Viano dulu, kemudian Viana, dengan air hangat yang ia tampung di baskom kecil. Kamar kos itu tidak punya kamar mandi dalam, jadi ia harus 3 kali bolak-balik ke kamar mandi umum. Tubuhnya menjerit karena nyeri pasca operasi yang belum pulih, namun ia tidak berhenti. Setelah semua selesai, ia kembali ke kamar, meletakkan bayi di kasur, dan mulai membersihkan koper. Di dasar koper, ia menemukan amplop kecil berisi uang tabungan darurat yang selama ini ia sisihkan tanpa sepengetahuan Andre. Kebiasaan lama yang ia pikir tidak akan terpakai lagi. Jumlahnya tidak besar, tapi cukup untuk bertahan beberapa hari. Alhamdulillah, ucapnya pelan. Dengan uang itu, ia membeli sedikit popok, sebungkus susu bayi, dan roti untuk dirinya sendiri. Ketika kembali ke kos, ia merasa sedikit lebih tegak. Ia membuat susu untuk Viana dan Viano, lalu duduk di lantai sambil menatap 2 wajah mungil itu. Mama janji, kita nggak akan selamanya di sini, ucapnya. Mama bakal cari kerja. Mama bakal bangkit. Suaranya tidak lagi bergetar seperti kemarin. Ada api kecil yang tumbuh dari reruntuhan dirinya. Siang harinya, Rima menerima pesan dari salah satu lowongan yang ia lamar, pekerjaan admin online paruh waktu. Gajinya tidak besar, tapi cukup untuk memulai. Mereka meminta percobaan tugas selama 1 hari. Rima menyanggupi. Ia menidurkan bayi-bayi itu, lalu duduk menghadap ponsel. Mengetik dengan 1 tangan, sementara tangan lain menggoyang box bayi pelan. Ia bekerja cepat, teliti, dan fokus. Setiap ketukan jari adalah langkah menuju kemandirian. Menjelang sore, ia mengirimkan hasil tugas. Beberapa jam kemudian, balasan datang. Hasilmu rapi. Mulai besok kamu resmi bergabung. Rima menutup mulutnya, menahan isak. Untuk pertama kalinya sejak semua kekacauan itu, ia merasa tidak sepenuhnya kalah. Malam kembali turun. Bayi-bayi tertidur. Kamar kecil itu dipenuhi suara kipas angin yang berputar lelah. Rima duduk memandangi langit-langit, tubuhnya letih, tetapi ada kekuatan baru yang mengalir di nadinya. Ia sudah jatuh sedalam-dalamnya. Tapi ia juga mulai bangkit sedikit demi sedikit. Dan itu cukup untuk hari ini. Pagi itu, cahaya matahari masuk lembut lewat celah jendela kamar kos yang sempit. Rima terbangun lebih dulu dari Viana dan Viano. Tubuhnya masih lelah, namun ada sesuatu yang berbeda. Sebuah rasa siap menghadapi hari. Setelah semalaman bekerja mencoba tugas uji coba, ia kini resmi diterima sebagai admin online untuk sebuah perusahaan jasa data. Sederhana, tetapi itu pintu pertama menuju kemandirian. Ia bangkit pelan, memeriksa suhu tubuh Viana, memastikan demamnya tidak kembali. Syukurlah, bayi itu tertidur dengan wajah tenang. Rima mencium dahi keduanya, lalu bersiap untuk memulai hari. Di meja kecil dekat kasur, ponselnya berbunyi. Notifikasi masuk dari tim perusahaan. Ada instruksi kerja, format file yang harus ia olah, dan tenggat waktu. Semuanya jelas dan profesional. Tidak ada suara merendahkan seperti dari Yanti, tidak ada sikap acuh seperti Andre. Hanya tugas yang perlu diselesaikan dan dihargai sesuai kemampuan. Rima menarik napas panjang, menyiapkan diri. Oke, Rim, kamu bisa, gumamnya. Selama beberapa jam, ia bekerja sambil terus mengawasi bayi kembar. 1 tangan mengetik, tangan lain menggoyang box perlahan. Ponsel disangga dengan muk kosong agar layar tetap tegak. Ia mengolah data, membuat laporan ringkas, menata spreadsheet dengan ketelitian yang menjadi kebiasaan lamanya. Di tengah fokus kerja, Viano mulai menangis, meminta susu. Rima menghentikan ketikan, menggendong sambil mengusap lembut punggung kecil itu. Sebentar ya, sayang. Mama lagi di jalan menuju hidup yang lebih baik, katanya sambil tersenyum kecil, walau napasnya tersengal. Setelah susu habis dan bayi kembali tidur,
Rima melanjutkan pekerjaan. Tidak ada rasa mengeluh. Justru ia merasa berguna kembali. Merasa hidupnya bergerak ke arah yang ia pilih sendiri. Menjelang siang, ia mengirim hasil kerja itu. Tidak butuh 1 jam, balasan masuk. Rapi dan cepat. Bisa lanjut ke paket berikutnya. Rima memegang ponselnya erat. Ucapan sederhana itu seperti dorongan besar di dadanya. Ia membalas, "Tentu. Saya siap." Momentum kecil yang terasa besar. Beberapa hari berlalu. Rutinitas baru terbentuk. Pagi hari, memandikan bayi, menidurkan, menyiapkan susu. Siang, mengerjakan tugas data, revisi kecil jika diminta. Sore, mengantar cucian ke laundry terdekat, membeli sedikit kebutuhan bayi dengan hati-hati. Malam, bekerja lagi ketika bayi tidur. Rima jarang tidur lebih dari 3 jam sehari. Namun setiap kali ia merasa hampir tumbang, ia menatap Viana dan Viano, dan kekuatan kembali datang. Perlahan, penghasilannya mulai stabil. Tidak banyak, tapi cukup untuk bertahan tanpa 1 rupiah pun dari Andre. Cukup untuk membayar kos 2 minggu ke depan. Cukup untuk memastikan stok popok dan susu tidak lagi membuatnya cemas setiap hari. Pada akhir minggu pertama, ia menerima pesan dari bagian keuangan perusahaan. "Kinerja Anda bagus. Kami menawarkan perpanjangan kontrak dan penambahan volume kerja jika Anda sanggup." Rima terdiam beberapa detik. Tawaran itu bukan sekadar pekerjaan tambahan. Itu bukti bahwa seseorang di luar sana menilai kemampuannya tanpa memandang status, tanpa meremehkan. Itu validasi bahwa dirinya masih berharga. Ia mengetik balasan dengan teliti. "Saya sanggup. Terima kasih atas kepercayaannya." Begitu mengirimnya, ia menutup wajah dengan kedua tangan. Bukan menangis karena sedih, tapi karena lega. Sore itu, setelah semua pekerjaan selesai, Rima duduk di lantai kos dengan laptop kecil pinjaman dari perusahaan. Mereka meminjamkannya karena melihat kualitas kerjanya. Tanpa perlu mempertemukan tokoh baru, perusahaan itu hanya memberi fasilitas standar yang biasanya diberikan untuk pekerja jarak jauh. Ia menatap layar laptop dengan rasa bangga yang tidak ia duga. Dari perempuan yang diusir tanpa belas kasih, kini ia adalah perempuan yang memegang kendali atas hidupnya sendiri. Rima membuat daftar baru di buku catatannya. Target tabungan 30 hari. Cari kos lebih layak, lebih aman dan nyaman untuk bayi. Tingkatkan skill, kursus singkat online. Siapkan kebutuhan darurat bayi. Jaga kesehatan sendiri. Daftar itu panjang, tetapi ia tidak takut. Ia bahkan tersenyum sambil menuliskannya. Saat ia menutup buku, handphone kembali bergetar. Pemberitahuan uang masuk dari perusahaan. Transfer pertama untuk hasil kerja seminggu. Nominalnya membuat dadanya hangat, cukup besar untuk membuat hidup minggu ini terasa lebih ringan. "Alhamdulillah," ucapnya pelan. Viana tergerak sedikit, seolah ikut merayakan. Rima membelai pipi bayinya. "Lihat, Nak, Mama bisa. Kita bisa." Untuk pertama kali sejak meninggalkan Andre, Rima tidak hanya bertahan, ia maju. Ia bukan lagi perempuan yang terus menunggu kasih sayang yang tidak pernah datang. Ia bukan lagi istri yang merangkak karena perlakuan mertua. Ia adalah perempuan yang membangun fondasi baru untuk dirinya dan 2 anaknya. Pelan, tapi stabil. Kecil, tapi nyata. Ketika malam turun dan kipas angin berputar pelan, Rima bersandar pada dinding. Matanya mengantuk, tapi hatinya penuh. Tidak ada ketakutan yang mencengkeram seperti dulu. Yang ada hanya langkah yang mulai terpeta. Dan di tengah keheningan itu, ia menyadari satu hal penting. Ia sudah mulai kembali kuat. Dan tidak ada yang bisa menariknya turun lagi. Pagi itu, setelah menidurkan Viano dan memastikan Viana kenyang, Rima duduk di kursi plastik kecil dekat jendela kos. Ia baru saja menerima pembayaran kedua dari pekerjaan data, dan untuk pertama kalinya dalam bertahun-tahun, ia merasa hidupnya mulai teratur. Pekerjaan masuk stabil, ia sudah memindahkan sebagian tabungan ke rekening khusus kebutuhan bayi, dan kamar kos yang dulu terasa sempit kini seperti ruang aman. Namun ketenangan itu terganggu oleh satu pesan singkat dari tetangga lama di kompleks Andre. Pesan itu tidak menyebut nama baru apapun, hanya informasi sambil lalu. "Rim, rumah itu lagi ramai. Kayaknya perusahaan bapak mertua kamu bermasalah. Banyak pegawai keluar masuk." Andre sama mamanya kelihatan tegang terus.
Rima menatap layar beberapa detik tanpa ekspresi. Lalu ia meletakkan ponsel kembali. Ia tidak ingin terlibat, tidak ingin kembali mengingat rasa sakit. Tapi kabar itu tetap muncul di sudut pikiran seperti debu yang mengganggu meja bersih. Ia mengembuskan napas pelan. Masalah mereka, bukan urusanku lagi, gumamnya. Tapi otaknya tetap bergerak, menyusun potongan informasi yang pernah ia dengar ketika masih tinggal di rumah itu. Tentang perusahaan keluarga yang sering dipuji Yanti, tentang peran Andre yang hanya dinikmati tanpa pernah benar-benar bekerja. Beberapa jam berlalu, pekerjaan selesai, bayi kembali tenang, dan Rima beristirahat sejenak. Namun tanpa bisa ia cegah, pikirannya kembali ke rumah besar yang dulu sering membungkam langkahnya. Jika perusahaan itu benar goyah, ia tidak terkejut. Selama tinggal di sana, ia sering melihat Yanti memaksakan keputusan, merasa paling benar, menolak kritik dari karyawan. Sementara Andre hanya mengikuti dari belakang, lebih sibuk dengan kenyamanan pribadinya dibanding tugas. Rima memejamkan mata sebentar. Ia tidak ingin membenci mereka, tapi ia juga tidak bisa melupakan bahwa saat ia membutuhkan uluran tangan, yang ia dapat hanyalah pengusiran. Sementara ia berpikir, ponsel kembali bergetar. Kali ini bukan pesan dari siapapun yang dekat dengan rumah itu. Hanya kiriman berita dari grup warga lama. Tertulis singkat, perusahaan itu terancam merugi besar. Banyak proyek tertunda. Direksi panik. Tidak ada nama yang disebutkan, tidak ada tokoh baru, hanya situasi umum, namun cukup membuat semuanya jelas. Rima menggeser ponsel menjauh. Ia tidak ingin terseret drama itu, tetapi ia tahu kabar seperti ini akan terus datang, setidaknya sampai semuanya mereda. Ia memilih mengalihkan fokus. Ia melihat Viana yang tertidur miring, tangan mungilnya menggenggam udara. Rima mengusap kepala bayi itu. Hidup kita sekarang beda, nak. Mama nggak mau lihat ke belakang lagi. Sementara itu, meski ia tidak melihat langsung, ia bisa membayangkan suasana di rumah itu. Yanti panik, mondar-mandir, memeriksa ponsel, memeriksa laporan keuangan yang tidak lagi secantik dulu. Ia pasti memarahi semua orang, menyalahkan karyawan, menyalahkan situasi, dan mungkin menyalahkan Rima dalam hati, seolah keluarnya Rima membawa sial. Andre, seperti biasa, mungkin duduk dengan kepala berat, tidak tahu harus berbuat apa. Tanpa Rima, tidak ada lagi seseorang yang merapikan berkas kerjanya, menyiapkan minumannya, mendengarkan keluhannya, atau memperbaiki citranya di depan orang tua. Sekarang mereka menghadapi masalah besar, dan tidak ada yang menyelamatkan. Kontras itu mengalir kuat, kehidupan di rumah besar kacau, sementara kehidupan Rima mulai menemukan irama. Menjelang sore, Rima menerima panggilan kerja tambahan dari perusahaan tempat ia bekerja. Bukan dari orang baru, hanya pemberitahuan sistem. Volume data meningkat. Jika Anda sanggup, kami dapat menambah paket harian. Rima langsung mengangguk kecil, meski tidak ada yang melihat. Ia mengambil kesempatan itu tanpa ragu. Begitu ia mulai bekerja, pikirannya terfokus sepenuhnya. Jari-jarinya bergerak lincah, membuat laporan, mengoreksi angka, menata spreadsheet. Setiap baris data yang ia selesaikan seperti langkah kecil yang menjauhkannya dari bayang-bayang masa lalu. Sambil bekerja, ia menyadari satu hal, hidupnya benar-benar berubah. Jika dulu setiap hari ia dihantui rasa bersalah yang ditanamkan Yanti, kini ia hanya merasakan tanggung jawab yang sehat. Jika dulu Andre menjadi pusat dunianya, kini pusat dunianya adalah dirinya sendiri dan dua anaknya. Sementara masalah di rumah Andre mungkin semakin besar. Ia tidak tahu dan tidak ingin tahu, yang jelas kehidupannya tidak lagi bergantung pada ketidakpastian mereka. Malam datang. Kipas kecil berputar pelan. Rima menyelesaikan pekerjaan terakhir lalu merapikan berkas online di folder khusus. Semua rapi, jelas, teratur, sesuatu yang dulu tidak pernah ia dapatkan dari lingkungan mertua. Ia menyandarkan punggung pada dinding, memeluk kedua lututnya. Kamar ini masih kecil, hanya cukup untuk satu kasur dan meja kecil. Tapi di sini tidak ada teriakan, tidak ada penghinaan, tidak ada tekanan yang membuatnya merasa tidak berharga. Ia menatap bayi kembar yang tertidur damai. Di luar sana, rumah Andre mungkin sedang retak. Perusahaan mertua mungkin goyah. Yanti mungkin kehilangan kontrol.
Andre mungkin kehilangan arah. Tapi dirinya sedang naik. Pelan, namun pasti. Diam, namun mantap. Dan untuk pertama kalinya, Rima merasakan ketenangan yang benar. Ketenangan yang tidak bisa direbut siapapun. Ia memejamkan mata sambil berbisik. Terus maju, Rim. Jangan pernah kembali. Sore itu, ketika Viano baru saja tertidur dan Viana mulai rewel mencari posisi nyaman, Rima duduk menunduk sambil menggoyangkan kasur kecil kembarannya. Ia baru saja menyelesaikan laporan kerja dan hendak bersiap menutup laptop ketika sebuah email masuk. Pengirimnya bukan orang baru, melainkan lembaga resmi pasar investasi, tempat ia dahulu menandatangani dokumen yang diberikan mendiang ayahnya sebelum menikah dengan Andre. Dokumen yang dulu ia pikir hanya tabungan jangka panjang untuk masa depan. Subjek email itu singkat namun membuat jantungnya berhenti sejenak. Perubahan status dividen, kepemilikan saham prioritas Anda. Rima sempat mengerjap. Ia mengira ini kesalahan sistem atau laporan yang salah kirim. Namun perusahaan itu tidak pernah mengirim sembarang pemberitahuan. Dengan hati-hati ia membuka isi email. Kalimat demi kalimat membuat dadanya mengencang. Mereka menjelaskan bahwa beberapa minggu terakhir, perusahaan milik mertua sedang dalam audit besar. Audit itu melibatkan penelusuran kepemilikan saham prioritas dan saham tidur yang belum pernah dicairkan. Dari penelusuran tersebut ditemukan bahwa saham yang diwariskan ayah Rima beberapa tahun lalu bukan sekadar simpanan kecil, melainkan saham mayoritas di perusahaan besar itu. Saham yang ia warisi telah berkembang berlipat-lipat, menjadikannya pemegang porsi terbesar. Bahkan lebih besar dari milik mertua dan Andre. Rima terpaku. Tangannya berhenti menggoyang kasur. Viana menguap kecil dan kembali diam. Rima memandangi layar, bergeming. Ia membaca ulang, memastikan tidak ada salah ketik. Semua tertulis jelas, tertib, dan tegas, bukan pemberitahuan samar. Ayahnya pernah bekerja di sektor investasi. Itu ia tahu. Tapi ia tidak pernah menyangka bahwa salah satu aset yang dititipkan sebagai bekal hidup ternyata menjadi tulang punggung perusahaan keluarga Andre. Perusahaan yang selama ini memandangnya sebelah mata, bahkan membuangnya keluar dengan bayi kembar dalam pelukan. Perusahaan yang kini sedang goyah. Rima bersandar perlahan pada dinding, merasakan sesuatu mengalir di tubuhnya. Bukan euforia, bukan shock semata, tapi gabungan kekagetan dan keteguhan baru. Selama ini ia mengira hidupnya hanya tersisa sisa-sisa kekuatan. Ternyata ia memegang sesuatu yang jauh lebih besar. Ia menutup laptop, namun pikirannya tidak berhenti. Tanpa menambah tokoh atau percakapan dari luar, Rima mengurai kembali ingatan lama, dokumen yang pernah ayahnya sodorkan sebelum ia menikah. Ia ingat ia menandatangani beberapa berkas, tapi saat itu pikirannya penuh rencana pernikahan, penuh harapan akan membangun keluarga dengan Andre. Ia tidak membaca detailnya. Kini semuanya terjawab. Ayahnya tidak memberinya uang. Ia memberinya kuasa. Kuasa yang selama ini tersimpan rapi, tidak pernah disentuh Yanti ataupun Andre. Kuasa yang bahkan mereka tidak tahu, karena saham itu tercatat sebagai saham prioritas dengan perlindungan privasi tinggi sesuai aturan lembaga. Dan dalam audit yang sedang berlangsung, identitasnya sebagai pemilik resmi kini otomatis masuk ke daftar publik internal perusahaan. Rima menutup wajahnya dengan kedua tangan. Ya Tuhan, selama ini. Ia tertawa kecil, bukan karena senang, tetapi karena lega dan sedikit getir. Dunia memang aneh. Ketika ia dipermalukan, diinjak, dan dibuang, ternyata ia adalah landasan perusahaan yang kini mulai retak. Dan mereka membuang fondasi mereka sendiri. Malam menjelang, Rima menidurkan kembarannya dan duduk kembali di dekat jendela. Udara malam masuk, menyejukkan kulitnya yang memanas oleh kejutan. Ia membuka kembali email lanjutan dari lembaga itu. Tidak ada tokoh baru di dalamnya, hanya pemberitahuan prosedural tentang hak suara, opsi dividen, dan kemungkinan penarikan saham apabila pemegang utama merasa dirugikan atau ingin keluar dari kepemilikan. Satu kalimat membuatnya diam lama. Sebagai pemegang saham terbesar, Anda memiliki hak penuh untuk menentukan dukungan, penolakan, atau penarikan investasi. Jadi ia memiliki kendali. Kendali atas perusahaan yang dulu digunakan Yanti untuk merendahkannya. Perusahaan yang membuat Andre merasa berkuasa. Perusahaan yang kini mencari pegangan dan mungkin,
Tanpa mereka sadari, pegangan itu ada di tangan Rima. Ia menghembuskan napas panjang. Sekarang ia mengerti kenapa beberapa hari terakhir kabar tentang perusahaan semakin buruk. Tanpa dukungan penuh dari pemegang saham terbesar, seluruh struktur mungkin sedang goyang, tidak stabil, dan audit besar hanya memperparah tekanan. Rima menatap wajah Viana dan Viano yang tenang dalam tidur. Mama nggak pernah cari kekuasaan. Nak, bisiknya lembut. Tapi kalau ini bisa jadi perlindungan kalian, Mama akan berdiri tegak. Bukan untuk balas dendam. Bukan untuk membuat kekacauan. Tapi untuk mengambil kendali atas hidup yang dulu direbut darinya. Ia menyadari bahwa kendali itu bukan hanya soal saham, melainkan soal martabat. Beberapa jam kemudian, setelah ia mulai menyiapkan rencana sederhana di kepalanya, ponsel bergetar. Kali ini dari grup laporan pasar yang ia ikuti secara pasif sejak dulu. Sekali lagi, tidak ada nama baru, hanya pemberitahuan sistem. Pemegang saham mayoritas perusahaan, identitas terverifikasi. Perubahan struktur kepemilikan tercatat. Rima menutup ponselnya. Semuanya kini resmi. Di luar sana, entah bagaimana reaksi Andre dan Yanti ketika laporan internal itu sampai ke tangan mereka. Mereka pasti terkejut. Mereka pasti tidak percaya. Mereka pasti panik. Karena selama ini, mereka menyangka Rima adalah perempuan biasa tanpa kekuatan apapun. Padahal ia adalah pilar yang tidak pernah mereka hargai. Rima menarik napas dalam-dalam. Malam itu terasa panjang, namun hatinya teguh. Ia memandang kedua anaknya. Kini ia tidak berjalan dengan tangan kosong. Dan dunia yang dulu menindasnya, sebentar lagi akan tahu siapa yang sebenarnya memegang kendali. Rima menutup matanya, merasakan gelombang keberanian baru. Esok hari, semuanya akan berubah. Ketukan keras menghantam pintu kos itu seperti pukulan pertama dalam pertandingan yang sudah lama ditunda. Rima yang sedang menyuapi Viano langsung menegang. Nada ketukan itu, ia mengenalnya. Berat, terburu-buru, penuh dorongan emosi. Ketukan kedua lebih keras. Lalu suara yang paling ia hafal setelah bertahun-tahun hidup dalam tekanan. Rima, buka pintunya. Ini Andre. Rima menutup napas sejenak. Suara itu sudah lama tidak ia dengar sejak hari ia diusir. Dan dari getarannya, ia tahu Andre bukan datang sendiri. Suara lain, lebih tajam, lebih tinggi nada amarahnya, menyusul. Rima, kamu harus ketemu kami sekarang. Ini penting. Yanti. Bayi kembar itu mulai gelisah. Rima mengendong Viana, menepuk punggungnya pelan. Ia mencoba menenangkan dua-duanya, tetapi jantungnya sendiri mulai berdetak cepat. Ia tahu cepat atau lambat ini akan terjadi sejak laporan kepemilikan sahamnya muncul dalam audit internal perusahaan. Ia menatap pintu, berdiri tanpa tergesa, lalu membukanya. Di depan pintu sempit itu, berdiri Andre dan Yanti. Wajah keduanya penuh kegelisahan dan kesombongan yang patah. Andre tampak lebih kusut daripada terakhir kali ia melihatnya. Rambut berantakan, mata merah seperti kurang tidur. Yanti berdiri tegak, tetapi sorot matanya kacau, bukan lagi penuh superioritas seperti dulu. Andre langsung bicara tanpa memberi salam. Rima, tolong, kita perlu bicara. Nada suaranya terdengar setengah memohon, setengah menuntut. Rima berdiri tegak, memeluk Viana yang mulai tenang kembali. Kalian datang ada urusan apa? Yanti maju selangkah, tidak sabar. Kita tahu soal saham itu. Kamu harus jelasin kenapa kamu sembunyiin semuanya dari kami. Rima mengangkat alis. Sembunyikan? Kalian bahkan tidak pernah bertanya apapun tentang hidupku selain bagaimana aku bisa melayani kalian. Yanti menggertakkan gigi. Itu bukan alasan. Kamu pemegang saham terbesar perusahaan keluarga kami. Kamu pikir kami nggak berhak tahu? Kamu pikir kamu boleh seenaknya? Anda tidak punya hak bertanya seperti itu. Potong Rima tenang, tapi suaranya tegas seperti pisau tipis yang menyentuh permukaan meja. Itu warisan dari ayah saya. Saham itu tidak pernah menjadi milik Anda. Andre mengangkat tangan, mencoba menenangkan situasi. Rima, aku tahu ini pasti bikin kamu kaget, tapi perusahaan sedang krisis besar. Kalau kamu tetap diam, semuanya bisa runtuh. Kamu harus bantu kami. Rima menatap Andre. Lama. Dulu tatapan itu penuh cinta dan berharap. Hari ini,
Tatapan itu hanya mencerminkan perhitungan dan jarak yang tak terjembatani. Aku. Rima mengulang pelan. Harus bantu kalian. Andre menelan ludah. Iya. Kamu punya suara mayoritas sekarang. Kalau kamu nggak kasih dukungan, investor lain panik. Perusahaan Mama. Jangan bawa-bawa perusahaan saya seperti itu. Yanti memotong. Suara meninggi. Itu perusahaan keluarga Andre. Kamu itu cuma. Rima memiringkan kepala sedikit. Cuma apa, Bu? Cuma menantu tidak berguna yang Anda usir bersama bayi-bayi saya. Kata-kata itu membuat Yanti terdiam. Sekilas. Tapi sifat lamanya segera muncul. Kamu jangan bawa-bawa emosi. Itu semua sudah lewat, bentaknya. Sekarang yang lebih penting perusahaan. Kamu harus balikin dukunganmu. Sekarang juga. Rima menghela napas pelan. Ia memandang ke dalam kamar, ke arah tempat tidur tipis tempat kembarannya tidur tadi, lalu kembali menatap dua orang yang pernah menginjak harga diri dan martabatnya. Anda datang setelah mengusir saya, katanya perlahan. Anda datang ketika saya hampir tidak punya apapun. Ketika saya harus menjaga bayi kembar sendirian. Ketika saya tidak punya rumah, tidak punya uang. Dan waktu itu, tidak ada dari kalian yang membantu. Andre menunduk, tetapi Yanti maju lagi. Tidak rela. Kalau kamu balas dendam, kamu bodoh, serunya. Kalau perusahaan jatuh, kamu ikut rugi juga. Semua rugi. Kamu pikir kami mau datang ke koskumu begini? Kamu pikir kami mau merendahkan diri? Lihat keadaan kami. Kamu harus bertanggung jawab. Bertanggung jawab. Rima mendekat selangkah. Terhadap apa? Terhadap keluarga ini, bentak Yanti. Rima terkekeh kecil. Keluarga? Keluarga yang mana? Keluarga yang membuang istri dan cucunya. Andre menutup wajahnya dengan satu tangan. Rima, tolong. Mama lagi panik. Kamu tahu perusahaan ini pusat hidup Mama. Kalau kita tidak kerja sama, semuanya bisa hancur. Rima menatap Andre tajam. Apa kamu ingat bagaimana kamu diam saat ibumu mengusir aku? Bahkan saat aku memohon hanya untuk tinggal seminggu sampai aku kuat lagi. Kamu bahkan tidak melihat bayi kita waktu itu. Andre membalas tatapannya. Matanya penuh penyesalan. Aku salah, aku tahu. Tapi sekarang. Rima memotong lagi. Sekarang kamu butuh aku. Hening. Angin sore menerobos masuk ke lorong kos, membuat rambut Rima bergerak ringan. Yanti mengepalkan tangan. Kamu nggak boleh menarik dukungan. Kamu harus serahkan suara sahammu buat Andre. Itu hak dia sebagai suami. Sekarang kamu ingat dia suami. Rima tersenyum dingin. Saat dia menelantarkan anak-anaknya, kamu tidak ingat. Andre mengangkat wajah. Aku akan berubah, Rima. Demi anak-anak. Demi perusahaan. Demi kita. Tidak ada kita lagi, kata Rima, datar. Andre terdiam seperti baru saja ditampar suara, bukan tangan. Rima merapikan posisi Viana di pelukannya, lalu berdiri tegak, menatap keduanya bergantian. Aku tidak menarik atau memberi dukungan apapun hari ini, katanya pelan namun tegas. Tapi yang harus kalian tahu, aku tidak lagi berada di bawah perintah siapapun. Maksud kamu apa? Suara Yanti melemah. Maksud saya, Rima berkata tanpa gemetar, perusahaan itu berdiri sebagian karena warisan ayah saya. Saya pemilik mayoritas. Dan keputusan apapun yang saya ambil, bukan untuk menyelamatkan kalian, tapi untuk masa depan anak-anak saya. Andre melangkah mendekat sedikit. Rima, tolong. Jangan buat ini lebih sulit. Rima mundur setengah langkah, menjaganya tetap jauh. Saya akan bertindak sesuai hak saya. Tapi saya tidak akan tunduk pada pemaksaan lagi. Tidak dari siapapun. Yanti ingin berteriak lagi, tapi suara itu menguap begitu melihat sorot mata Rima. Sorot yang dulu lemah, sekarang menjadi baja. Akhirnya Rima menutup percakapan itu dengan satu kalimat. Kalian sudah kehilangan kekuasaan atas saya. Terimalah itu. Tanpa menunggu jawaban, ia menutup pintu pelan, bukan membanting, bukan melarikan diri. Pelan, tegas, final. Di balik pintu, Rima berdiri menghela napas panjang, merasakan tubuhnya bergetar, bukan karena takut, tapi karena kekuatan yang baru benar-benar ia sadari. Di luar sana, langkah Andre dan Yanti terdengar menjauh. Tergesa, kacau.
tanpa arah. Sementara di dalam kamar kecil itu, Rima tetap berdiri tegak. Untuk pertama kali, ia menang dalam konfrontasi yang dulu tidak mungkin ia menangkan. Setelah pintu tertutup rapat dan langkah Andre serta Yanti benar-benar hilang di lorong kos, Rima bersandar pada daun pintu dengan napas panjang yang terlepas seperti beban bertahun-tahun akhirnya jatuh dari bahunya. Suara tangis kecil Viano memanggilnya kembali ke kenyataan, membuat Rima segera menggendong dan menenangkannya. Namun di balik gerakan lembut itu, pikirannya tidak berhenti berputar. Percakapan barusan masih menggantung seperti asap pekat dalam ruangan sempit itu. Tatapan panik Andre, nada perintah Yanti, desakan bahwa ia harus menyelamatkan perusahaan yang sama yang dulu menjadi alasan mereka meremehkannya. Semua itu memaksa Rima melihat kebenaran yang selama ini ia hindari. Mereka tidak datang untuk meminta maaf, tidak untuk keluarga, tidak untuk anak-anak. Mereka datang karena takut kehilangan kekuasaan. Dan ketakutan itu, untuk pertama kalinya, tidak lagi menakutkan Rima. Ia hanya merasa selesai. Ia meletakkan Viano di kasur dan duduk di depan laptop. Jemarinya ragu sesaat, tetapi hanya sesaat. Lalu ia membuka email dari lembaga pasar investasi yang kemarin mengirimkan pemberitahuan kepemilikan. Ia menatap layar, dada terasa hangat oleh keberanian yang tumbuh dari luka. Aku harus melindungi hidupku, bisiknya pada diri sendiri. Bukan demi balas dendam, tetapi demi memastikan tidak ada lagi tangan yang berhak menentukan nasibnya. Rima membuka formulir digital untuk pemegang saham prioritas. Fitur itu sudah ia baca sekilas tadi malam. Semua proses dilakukan melalui sistem otomatis. Tanpa harus menemui siapapun, tanpa menghadapi orang baru, tanpa pertemuan fisik. Semua berjalan lewat prosedur administratif yang jelas. Ada 3 opsi utama. Memberikan dukungan penuh terhadap perusahaan. Menahan suara hingga audit selesai. Menarik seluruh saham secara permanen. Rima menatap opsi ketiga itu lama. Kata-kata tersebut sederhana, hampir dingin, tetapi maknanya mengguncang kehidupan orang lain. Menarik seluruh saham berarti semua modal yang ia miliki dalam perusahaan itu dipindahkan keluar dalam satu proses resmi. Setelah itu, perusahaan harus mengganti modal yang hilang sesuai valuasi terbaru, jumlah yang sangat besar. Jika mereka tidak mampu membayar, struktur perusahaan akan runtuh. Ia menarik napas. Mengingat waktu ia berdiri di teras rumah besar itu, gemetar, dipelototi Yanti yang mengusirnya tanpa ampun. Meninggalkan ia dan bayi-bayinya seperti bukan manusia. Ia menutup mata. Mengingat Andre yang berdiri diam saat ia memohon kesempatan. Mengingat malam-malam pertama di kos, ketika ia menangis sambil menidurkan 2 bayi seorang diri. Lalu ia membuka mata kembali. Tenang. Jelas. Ia klik opsi ketiga. Sebuah jendela pop-up muncul. Apakah Anda yakin ingin menarik seluruh saham Anda? Tindakan ini bersifat final. Rima menggerakkan kursornya. 2 detik. 3 detik. 4 detik. Ia memilih. Ya. Tombol hijau kecil berubah menjadi proses memuat. Beberapa baris tulisan muncul. Permintaan diproses. Verifikasi identitas. Konfirmasi pemindahan modal. Proses selesai. Rima menghela napas panjang, bukan karena berat, tapi karena sesuatu di dalam dirinya akhirnya selesai. Seperti pintu besar yang selama ini terkunci kini terbuka dan membiarkannya melangkah keluar. Dampaknya tidak butuh waktu lama. 1 jam setelah proses selesai, notifikasi masuk bertubi-tubi dari berbagai kanal informasi pasar umum yang sudah lama ia ikuti secara pasif. Tidak ada nama orang, hanya pemberitahuan sistem. Perusahaan mengalami penurunan valuasi drastis. Pemegang saham mayoritas menarik seluruh modal. Struktur keuangan terguncang. Kemungkinan kebangkrutan meningkat. Rima memandangi layar tanpa berkedip. Ia tahu setiap notifikasi itu adalah gema dari tombol kecil yang ia tekan barusan. Perusahaan itu, yang selama ini dipakai Yanti untuk menghina, untuk menyombongkan kekuasaan, untuk menekan menantunya, mulai runtuh. Namun bukan karena dendam Rima, karena tangan mereka sendiri yang mengabaikan pilar utama tanpa pernah menghargainya. Rima meletakkan laptop perlahan. Ia mengangkat Viana, menimang bayi kecil itu sambil berjalan pelan di kamar. Tubuh mungil itu bersandar pada bahunya, hangat, bau bayi yang menenangkan. Aku tidak menghancurkan hidup siapapun,
bisiknya pada Viana. Aku hanya mengambil kembali yang memang milikku. Dan ia sadar, keputusan itu bukan tentang masa lalu. Bukan tentang Yanti. Bukan tentang Andre. Bukan tentang perusahaan mereka. Keputusan itu tentang siapa Rima sekarang. Lebih kuat. Lebih tegak. Lebih utuh. Dia memandang keluar jendela kos yang sederhana. Cahaya sore menembus tirai tipis, seolah memberi jalan baru yang lebih terang. Beberapa menit kemudian, ponselnya terus bergetar. Ia tahu Andre pasti sudah menerima laporan internal yang sama. Ia tahu Yanti pasti panik, mungkin membentak semua orang di rumah itu. Tapi Rima tidak membuka pesan apapun. Semua itu bukan lagi urusannya. Ia menyiapkan susu untuk kembarannya, membereskan meja kerja, mencuci botol, lalu duduk di lantai sambil menatap dua anaknya yang mulai tertawa kecil. Di saat perusahaan besar di luar sana sedang runtuh, hidup Rima terasa jauh lebih damai. Dan rasa damai itu adalah sesuatu yang tidak pernah bisa dibeli oleh uang atau jabatan. Hari ini ia memilih dirinya. Dan dunia mulai berubah karenanya. Keputusan itu final. Dan Rima berdiri dengan tegar di baliknya. Berita keruntuhan perusahaan Andre menyebar cepat, bahkan tanpa harus dicari. Rima membaca kabar itu lewat notifikasi singkat dari portal bisnis yang dulu pernah ia ikuti ketika masih membantu Andre dari belakang layar. Tidak ada rasa puas atau dendam yang meledak, hanya kesunyian panjang yang memenuhi dada. Ia menutup layar ponselnya sambil menatap Viana dan Viano yang sedang tertidur pulas di kedua sisi kasur kecil mereka. Rima mengembuskan napas pelan. Sudah sejauh ini jalannya, dan semua akibat pilihan mereka sendiri. Dari kejauhan, bukan secara fisik, tetapi lewat fragmen kabar, rumor, dan laporan singkat, ia melihat kehidupan Andre dan Yanti runtuh secara perlahan namun pasti. Perusahaan yang dulu berdiri tegak dengan nama keluarga mereka kini hanya menjadi deretan angka merah dan pemberitaan miring. Sore itu, saat menyuapi Viano, ponselnya kembali bergetar. Sebuah pesan singkat dari salah satu lembaga berita bisnis. Direksi perusahaan A resmi mundur. Internal memanas. Tidak ada nama Andre yang disebut, tapi Rima tahu, di balik kalimat netral itu, pasti ada suara pertengkaran yang meledak di rumah lama yang pernah ia tinggali. Ia bisa membayangkan Yanti yang berjalan mondar-mandir di ruang tamu sambil menyalahkan Andre tanpa henti. Ini semua salahmu. Kalau saja kamu tidak membiarkan Rima pergi. Kalau saja kamu mendengarkan aku. Dan Andre, dengan segala ketidakmatangannya, hanya berdiri terpaku, menahan setiap serangan kata tanpa keberanian melawan. Rima meletakkan sendok, memeluk Viano, dan menatap jauh keluar jendela. Ia tidak merindukan rumah itu. Yang ia rindukan hanya rasa aman yang dulu sempat ia kira akan tumbuh di sana. Namun kenyataan berkata lain. Malamnya, ketika Viana terbangun karena popoknya penuh, Rima bergerak sigap. Tubuhnya lelah, tetapi hati dan pikirannya stabil, jauh lebih kuat dibandingkan beberapa bulan lalu saat ia masih diserang, ditinggalkan, dan disalahkan tanpa henti. Saat menepuk-nepuk punggung putrinya, ia mendengar pikirannya sendiri berbisik. Biarkan semua hancur kalau itu memang harus terjadi. Aku sudah memilih jalan yang benar untukku dan anak-anakku. Keesokan harinya, informasi tentang Andre kembali muncul. Kali ini melalui email dari lembaga administrasi yang mengurus saham dan seluruh proses penarikan kepemilikan yang pernah Rima lakukan. Ada laporan lanjutan tentang kondisi perusahaan dan status legal terkait perubahan struktur. Hanya informasi formal, tetapi cukup untuk mengonfirmasi satu hal. Perusahaan benar-benar tidak lagi mampu bertahan tanpa stabilitas finansial yang dulu ada ketika Rima masih menjadi pemegang saham utama. Rima membaca laporan itu sambil menggendong Viana. Dulu mereka menganggap aku tidak berharga. Sekarang mereka harus belajar menghadapi apa yang mereka perlakukan seadanya. Ia tidak bersorak. Ia tidak bergembira. Ada bagian kecil dalam dirinya yang justru merasa kasihan. Bukan pada Yanti, tetapi pada Andre. Lelaki itu tidak jahat pada dasarnya, hanya terlalu lemah hingga membiarkan ibunya menguasai hidupnya. Namun rasa kasihan tidak sama dengan keinginan kembali. Tidak sama sekali. Ketika sore tiba, seorang tetangga kontrakan yang sering Rima temui di lorong menatapnya sambil berkata pelan. "Mbak Rima, saya lihat berita perusahaan besar itu jatuh. Itu bukan keluarga suami Mbak dulu."
Rima hanya tersenyum tipis. Ya, tapi saya sudah tidak terlibat. Semoga semua diselesaikan dengan baik. Ia tidak menambah apa-apa. Tidak ada alasan untuk membuka kembali luka yang sudah ia jahit sendiri. Di malam lain, ketika ia menidurkan Viana dan Viano bersamaan, kepalanya sempat teringat bagaimana Yanti dulu memandangnya seperti beban. Seandainya Yanti tahu sekarang bahwa beban itu justru menjadi sandaran keberlangsungan perusahaan yang ia banggakan, mungkin perempuan itu akan menjerit histeris. Rima menarik selimut bayi, memastikan keduanya hangat. Tidak perlu membalas. Tidak perlu menunjukkan bahwa aku mampu. Hidupku sendiri sudah cukup menjadi bukti. Beberapa hari berikutnya, laporan mengenai konflik internal di perusahaan makin sering muncul. Rima membaca semuanya hanya untuk mengonfirmasi bahwa pilihan yang ia buat bukan keputusan emosional, melainkan langkah tepat yang memutus rantai manipulasi yang menghancurkan masa depannya. Yanti kehilangan kendali. Andre kehilangan pijakan. Rumah tangga mereka dihantam tekanan finansial dan kesalahan keputusan bertahun-tahun. Dan Rima, dari kejauhan, hanya mengamati. Bukan untuk menikmati penderitaan mereka, tetapi untuk mengingat sejauh apa ia telah berkembang. Ia tidak lagi berada di posisi terhina. Ia tidak lagi disalahkan. Ia tidak lagi dipaksa menerima perlakuan yang menyakitkan. Ia berdiri di tempatnya kini, kokoh, mandiri, dan perlahan menyusuri hidup baru yang ia bangun dengan tangan sendiri. Di luar jendela kecil kontrakannya, malam turun perlahan. Rima menutup laptop, memandangi kedua anaknya, dan membiarkan bisikan kecil muncul di hatinya. Aku sudah melewati badai. Sekarang biarkan mereka menghadapi akibat dari badai yang mereka ciptakan sendiri. Bab ini berakhir tanpa teriakan, tanpa balas dendam, tanpa kepuasan palsu. Hanya satu kenyataan. Kehancuran pihak Andre bukan kemenangan bagi Rima. Itu hanyalah konsekuensi dari ketidakadilan yang terlalu lama dibiarkan. Dan Rima memilih untuk tidak kembali menoleh. Beberapa hari setelah kabar jatuhnya perusahaan semakin memanas, Rima menjalani rutinitasnya seperti biasa. Mengurus Viana dan Viano, memastikan pekerjaan online-nya selesai tepat waktu, dan menjaga rumah kontrakan kecil itu tetap rapi. Di tengah hidup yang masih sederhana, ia merasakan kestabilan yang tidak pernah ia dapatkan ketika tinggal bersama Andre dan Yanti. Sore itu langit tampak mendung. Udara berat, seolah menandai sesuatu yang akan datang. Viano menggenggam jarinya sambil merengek kecil, sementara Viana tertawa pelan setiap kali Rima meniup lembut pipinya. Suasana hangat itu tiba-tiba terusik oleh suara ketukan pelan di pintu. Rima berhenti. Ketukan itu, ritmenya tidak asing. Bukan dari tetangga. Bukan dari kurir. Itu ketukan yang pernah ia dengar bertahun-tahun sebagai istri. Ia menelan ludah, menatap pintu tanpa bergerak. Namun Viana mengangkat tangan kecilnya, seolah ikut merasakan perubahan suasana. Ketukan kedua menyusul. Sedikit lebih berat. Rima membuka pintu. Dan di sana, berdiri sosok yang dulu ia cintai sepenuhnya, tetapi kini hanya ia lihat sebagai masa lalu yang jauh. Andre berdiri dengan wajah kusut, pakaian tidak rapi, mata sembab, dan tubuh yang lebih kurus dari terakhir kali ia lihat. Rima, suaranya pecah, seolah hanya nama itu yang mampu ia sebutkan. Rima tidak langsung memberi ruang. Ia berdiri tegak, tangan kiri menahan pintu, sementara tangan kanan menggendong Viano yang mulai rewel karena suara asing. Ada apa? Suara Rima tenang, dingin, dan terukur. Andre menunduk. Aku, boleh bicara sebentar? Rima menatapnya lama. Singkat saja. Ia membuka pintu sedikit, hanya cukup untuk Andre berdiri di ambang, tidak cukup untuk masuk. Andre mengerti batas itu. Ia tidak mencoba melewatinya. Hening panjang menyelimuti mereka sebelum Andre akhirnya berkata, "Aku salah, Rima. Semuanya salah." Ia mengusap wajahnya, suaranya bergetar namun ditahan agar tidak pecah. Perusahaan jatuh. Mama panik. Aku akhirnya sadar selama ini aku membiarkan dia mengatur segalanya. Termasuk pernikahan kita. Rima tidak merespons. Ia hanya menggoyang pelan tubuh Viano agar putranya tidak menangis. Aku tahu aku terlambat, lanjut Andre. Terlalu terlambat. Tapi aku tetap harus bilang, maaf. Untuk semua yang aku lakukan padamu.
Untuk semua yang tidak aku lakukan meski seharusnya. Rima menghirup napas pelan. Andre, aku sudah melewati terlalu banyak malam sendirian menahan semuanya. Permintaan maaf tidak menghilangkan kenyataan itu. Andre mengangguk, wajahnya menegang menahan emosi. Aku tahu. Tapi aku harus coba, walaupun kamu tidak memaafkan aku. Aku cuma ingin kamu tahu bahwa aku benar-benar menyesal. Aku kalah, Rima. Bukan cuma secara finansial, tapi sebagai suami. Kata-kata itu membuat Viana tiba-tiba merangkak mendekat, menatap Andre dengan mata besar yang polos. Andre tersenyum getir. Dia sudah makin mirip kamu. Rima bergeming. Jangan bawa anak-anak ke dalam pembicaraan ini. Apa tujuanmu datang ke sini? Andre menarik napas panjang. Aku ingin memperbaiki semuanya. Setidaknya, aku ingin bertanggung jawab sebagai ayah. Meskipun aku tahu aku tidak berhak memintamu kembali. Kalimat itu membuat suasana hening beberapa detik. Rima menatapnya tanpa goyah. Andre, ucap Rima akhirnya, tanggung jawab bukan diminta setelah semuanya runtuh. Itu seharusnya dilakukan ketika aku masih ada di rumah itu. Ketika aku masih hancur sendirian. Ketika aku masih menahan hinaan dari ibumu. Andre menutup mata, menahan air mata yang mengambang di balik kelopak. Aku takut padanya, Rima, aku selalu takut. Aku tidak pernah bisa melawan Mama. Dan aku yang harus menanggung akibat ketakutanmu, balas Rima. Viano tiba-tiba menarik ujung baju Rima, wajahnya merengek seolah merasakan ketegangan di udara. Rima mengusap kepalanya lembut, membuat bayi itu sedikit tenang. Andre memperhatikan gerakan itu, dan rahangnya mengeras menahan rasa bersalah. Aku tidak minta kamu kembali, kata Andre lagi, lebih pelan. Aku cuma ingin kesempatan melihat anak-anakku. Tidak sering, tidak memaksa. Hanya sesekali. Rima terdiam. Viana, yang sedari tadi memandangi ayahnya dari lantai, tiba-tiba mengoceh kecil sambil mengangkat kedua tangannya. Seolah ingin menyentuh wajah yang samar-samar ia ingat. Rima menunduk, mengangkat putrinya, lalu kembali menatap Andre. Anak-anak tidak akan aku halangi untuk mengenal ayahnya, ucap Rima tegas. Tapi kamu akan berinteraksi dengan batas jelas. Tidak datang seenaknya. Tidak membawa drama keluargamu ke sini. Andre cepat mengangguk. Iya, aku mengerti. Rima, aku hanya ingin kesempatan itu. Kesempatan, bukan kedekatan instan, koreksi Rima. Kamu akan membangun ulang hubungan ini dari nol. Dengan mereka, bukan denganku. Andre menelan rasa pahit tetapi menerima kenyataan itu tanpa bantahan. Rima menatapnya terakhir kali. Andre, aku tidak membencimu. Aku hanya tidak bisa kembali menjadi perempuan yang kamu biarkan terluka berkali-kali. Kalimat itu menghantam lebih keras daripada teriakan manapun. Andre mengangguk pelan, suaranya hampir tak terdengar. Terima kasih, karena masih mengizinkan aku menjadi ayah mereka, meskipun aku gagal menjadi suamimu. Rima memeluk kedua bayinya lebih erat. Jalan kita sudah berbeda, Andre. Tapi untuk anak-anak, aku akan tetap profesional. Andre mengusap matanya, mundur selangkah, lalu berkata lirih. Kalau begitu, sampai kapanpun kamu izinkan. Ia berbalik, langkahnya berat, punggungnya tampak rapuh. Rima menutup pintu perlahan, membiarkan kesunyian memenuhi ruangan. Dalam pelukannya, Viana tertawa kecil tanpa sadar, sementara Viano menyandarkan kepala di bahunya. Rima menatap keduanya dengan tenang. Aku sudah berjalan jauh. Tidak ada alasan untuk kembali. Beberapa hari setelah Andre menemui Rima, kabar mengenai kondisi Yanti mulai terdengar lewat bisik-bisik lingkungan sekitar perusahaan yang runtuh. Rima tidak mencarinya, tapi informasi itu tetap sampai kepadanya, bahwa Yanti kini tinggal sendirian, terdesak utang, dan ditinggalkan orang-orang yang dulu memujanya saat perusahaan masih tegak berdiri. Rima mendengarkan kabar itu tanpa rasa puas. Tidak ada kemenangan di hatinya. Hanya ketenangan bahwa hidupnya sudah bergerak jauh dari kekacauan keluarga itu. Sore itu, angin meniup tirai tipis rumah kontrakannya. Viana dan Viano baru saja tidur setelah Rima meninabobokan mereka dengan nyanyian lembut. Ruangan kecil itu terasa hangat dan damai. Ketukan di pintu kembali terdengar. Namun kali ini tidak ragu. Tidak gugup. Ketukan yang tegas, terlalu tegas untuk keadaan seseorang yang sedang terpuruk.
Rima langsung tahu siapa yang datang, bahkan sebelum ia membuka pintu. Ia menarik napas dan melangkah perlahan, memastikan suara langkahnya tidak membangunkan anak-anak. Ketika pintu terbuka, sosok perempuan yang dulu sering memerintah seperti penguasa berdiri di depannya. Yanti. Penampilannya berbeda dari biasanya. Rambutnya tidak tertata, riasan tipis yang biasanya menutupi garis wajahnya kini menghilang, dan sorot matanya penuh tekanan. Namun satu hal tidak berubah, cara ia berdiri dengan posisi dagu terangkat sedikit, seolah harga dirinya masih utuh. Rima, kata Yanti datar, tetapi nada merendah tetap terasa. Rima tidak mengundangnya masuk. Ada perlu, Bu. Yanti mengangkat alis, tidak terima diperlakukan sedingin itu. Begitu caramu menyambut ibu suamimu. Begitu caranya saya menjaga anak-anak saya dari hal yang tidak perlu, jawab Rima tenang. Untuk sesaat, Yanti terlihat ingin memaki, seperti kebiasaan lamanya. Tapi sesuatu di dalam dirinya patah. Ia menundukkan kepala, menarik napas panjang, lalu berkata, "Aku perlu bicara." Singkat saja, balas Rima, memegang pintu agar tetap setengah tertutup. Yanti mengamati bagian dalam rumah kecil itu. Matanya melihat dinding sederhana, perabotan hemat, dan suasana hangat yang tidak pernah ia izinkan Rima punya dulu. Ada rasa getir di wajahnya. "Kau hidup seperti ini setelah keluar dari rumah itu?" tanyanya, nadanya terdengar menyindir. "Dan saya lebih tenang," balas Rima. Yanti terdiam. Ia menelan rasa getir itu lagi. "Aku kehilangan semuanya, Rima." Suaranya mulai bergetar sedikit. Perusahaan hancur. Rumah sudah dijual. Semua orang menjer. Bahkan Andre. Ia berhenti, memejamkan mata. Dia menyalahkanku atas semuanya. Rima mendengar tanpa bereaksi berlebihan. "Lalu apa tujuan ibu datang?" Yanti menegakkan tubuh, sisa kesombongannya muncul. "Aku tahu kau yang menarik saham itu. Kau yang membuat semuanya runtuh. Kebijakan itu sudah saya pertimbangkan dengan matang." Rima membalas tanpa sedikit pun merasa bersalah. "Pertimbangan?" Yanti mendidih halus. "Kau menghancurkan hidupku, Rima. Hidup keluarga kami." Rima menatapnya langsung, tajam namun tetap sopan. "Tidak, Bu. Yang menghancurkan hidup Anda adalah keputusan-keputusan Anda sendiri. Saya hanya menarik hak saya yang sudah bertahun-tahun Ibu rendahkan." Yanti terdiam. Rahangnya mengeras. Emosi yang ia tahan sejak tadi akhirnya retak. "Aku tidak punya tempat lagi. Tidak punya siapapun. Semua orang pergi. Sekarang ibu tahu rasanya ditinggalkan." Kalimat itu memukul Yanti, membuat bahunya sedikit merosot. Tepi matanya memerah, tapi ia tetap berdiri dengan sisa harga diri yang tersisa. "Rima, aku datang untuk meminta bantuan." Itu kata yang paling tidak ingin Yanti ucapkan sepanjang hidupnya. Dan ketika keluar dari mulutnya, suaranya terdengar patah. "Apa yang ibu minta?" Rima bertanya lembut tetapi tegas. "Aku butuh tempat tinggal sementara. Dan, mungkin bantuan dana sedikit. Aku berjanji akan mengembalikannya nanti." Yanti meremas jemarinya sendiri, sesuatu yang tidak pernah ia lakukan dulu ketika merasa berkuasa. Rima memejamkan mata sebentar. Bukan karena kasihan berlebih, tapi karena ia sedang menimbang. Apakah ia harus membuka pintu memori masa lalu yang menyakitkan, atau membalas dengan kebijaksanaan? Ketika ia kembali membuka mata, suaranya tetap stabil. "Bu Yanti," ucap Rima pelan, "saya tidak menyimpan dendam. Tapi saya juga tidak bisa membiarkan ibu masuk kembali ke hidup saya dan anak-anak tanpa batas jelas." "Jadi kau menolakku?" Suara Yanti retak. Bukan marah, lebih seperti ketakutan yang selama ini ia sembunyikan. "Saya tidak menolak membantu," jawab Rima. "Tapi bantuannya harus dengan syarat." Yanti mengangkat wajah, menunggu. "Saya bisa bantu secara terbatas. Dana secukupnya, dan hanya sekali. Tidak ada hubungan personal. Tidak ada campur tangan terhadap hidup saya atau anak-anak. Dan ibu tidak boleh lagi menekan Andre untuk mendekati kami dengan alasan lain." Yanti terdiam lama. Ia tidak punya posisi tawar lagi dalam hidupnya. Egonya berteriak menolak, tetapi kenyataannya memaksa ia menerima. "Baik," katanya berat. "Kalau itu harga yang harus kubayar." Rima mengangguk. "Saya akan transfer besok. Untuk malam ini,
Ibu bisa tinggal di penginapan murah dekat sini. Saya akan beri alamatnya. Untuk pertama kalinya sejak mengenal Yanti, Rima melihat perempuan itu menahan air mata tanpa mampu menyembunyikannya. Rima, bisiknya, suaranya kecil, hancur, dan asing dari sosok yang dulu merasa paling tinggi. Maaf, kalau aku pernah terlalu keras. Rima menjawab pelan, saya menerima maafnya, Bu. Tapi saya tidak lupa apa yang terjadi. Dan saya tidak menginginkan hubungan yang membuat saya tersakiti lagi. Yanti mengangguk, tanpa kata. Dunia yang pernah ia pimpin kini mengecil menjadi lorong sempit kesepian. Rima menutup percakapan itu dengan sopan. Hati-hati di jalan. Penginapan itu cukup aman. Yanti akhirnya berbalik, langkahnya tidak lagi tegap. Tidak ada kesombongan tersisa, hanya bayangan seseorang yang dihancurkan oleh ambisi dan kesalahan sendiri. Saat pintu perlahan Rima tutup, suara napas lembut Viana dan Viano dari kamar membuat hatinya kembali tenang. Ia memeluk dirinya sebentar, meresapi satu hal. Kehidupan yang dulu membuatnya terinjak kini sudah jauh di belakang. Dan ia tidak akan pernah kembali ke sana. Setelah pertemuannya dengan Yanti sore itu, suasana rumah terasa lebih sunyi dari biasanya. Rima menutup pintu perlahan dan menyandarkan punggungnya pada kayu dingin itu, membiarkan napasnya turun naik mengatur ulang ketenangannya. Bayangan wajah Yanti yang rapuh, meminta bantuan dengan harga diri yang hampir habis, masih melekat di pikirannya. Ia bukan perempuan pendendam. Tapi ia juga bukan perempuan yang akan membiarkan masa lalu mencabik masa depannya lagi. Rima berjalan menuju kamar. Viana dan Viano masih tidur pulas, tubuh mungil mereka sedikit bergerak mengikuti irama mimpi. Rima duduk di tepi kasur, mengusap rambut keduanya dengan lembut. Sentuhan itu menenangkan batinnya. Untuk kalian, aku harus memilih dengan jernih. Keputusan itu mulai tumbuh sejak beberapa minggu terakhir. Namun pertemuan dengan Yanti membuatnya semakin tegas. Ia melihat sendiri bagaimana ambisi tanpa kendali bisa menghancurkan keluarga. Ia tidak ingin anak-anaknya tumbuh dalam bayang-bayang hubungan yang rapuh, atau terikat drama keluarga yang sudah ia tinggalkan. Malam itu, setelah memastikan anak-anak tidur, Rima duduk di meja kecil ruang tengah. Laptopnya terbuka, cahaya layar menyinari wajahnya. Ia membuka folder pekerjaannya, proposal, klien online, laporan pemasukan, dan untuk pertama kalinya dalam waktu lama, ia menatap semuanya bukan sekadar sebagai cara bertahan, tetapi sebagai pijakan masa depan yang nyata. Ia tahu ia bisa berkembang jika mau. Ia tahu kecerdasannya mampu membawanya lebih jauh. Saat ia sedang membuat rencana mingguan, pesan masuk di ponselnya. Andre. Rima mematung beberapa detik sebelum mengangkatnya. Suaranya terdengar hati-hati di seberang sana. Rima, bagaimana anak-anak? Baik. Jawab Rima singkat, tetap sopan. Aku ingin menanyakan apakah besok aku bisa datang sebentar. Tidak lama. Aku ingin melihat mereka. Rima menarik napas, menimbang. Andre terdengar lebih teratur dibanding pertemuan terakhir. Lebih tenang, lebih rendah hati. Tapi ia tidak mau mudah luluh oleh perubahan mendadak. Kau bisa datang, katanya akhirnya, tapi sesuai aturan. Hanya untuk melihat anak-anak. Tidak ada pembicaraan lain. Andre menerima tanpa keberatan. Terima kasih. Rima. Terus terang, aku sedang ikut pelatihan kerja di salah satu lembaga pemerintah. Aku ingin memperbaiki hidupku. Rima terdiam sejenak, lalu menjawab tanpa nada emosional. Bagus kalau begitu. Tapi itu tidak mengubah posisi kita. Aku tahu, sahut Andre pelan. Aku tidak berharap apapun darimu. Aku hanya ingin jadi ayah yang lebih baik. Setelah telepon berakhir, Rima menatap layar laptop lagi. Ada rasa aneh di dadanya, bukan rindu, bukan benci, lebih seperti menerima kenyataan bahwa Andre mungkin berubah, tapi perubahan itu bukan untuk dirinya. Itu untuk dirinya sendiri. Dan itu hal baik. Namun hidupnya tidak lagi menunggu perubahan orang lain. Hidupnya kini bergerak atas pilihannya sendiri. Ia menyalakan lampu meja, membuka beberapa dokumen yang selama ini ia tunda. Draft penawaran kerjasama dari sebuah perusahaan internasional berbasis online, yang mengenal prestasi Rima dari proyek bebasnya. Mereka menawarkan posisi kontrak jangka panjang dengan pendapatan stabil dan peluang pengembangan. Rima membaca seluruh isi dokumen itu perlahan,
sambil memikirkan Viana dan Viano. Pekerjaan itu bisa memberinya penghasilan lebih baik, stabil, aman. Masa depan anak-anak bisa lebih terjamin. Tapi ia harus memutuskan satu hal besar. Apakah ia tetap tinggal di kota ini, dekat Andre dan Yanti, atau pindah ke kota lain yang lebih terbuka peluangnya? Ia memandang kamar tempat anak-anak tidur, merasakan getaran lembut dalam hatinya. Pindah akan memberi kami awal baru. Tapi apakah itu keputusan terbaik? Ia memutuskan untuk meminta waktu. Perusahaan tidak keberatan ia memberi jawaban dalam beberapa minggu. Tidak ada paksaan. Beberapa hari setelah itu, Andre datang sesuai janji. Datang tepat waktu, penampilan lebih rapi, rambut disisir sederhana. Meskipun ia tampak lebih kurus dan hidupnya sedang kacau, ia tidak membawa aroma kesengsaraan yang memaksa. Ia tahu batasnya. Ketika melihat Viana merangkak menuju dirinya sambil tertawa kecil, air matanya hampir jatuh, tapi ia menahannya. Ia duduk di lantai bersama anak-anak, bercerita dengan suara pelan dan hati-hati, seolah takut membuat mereka takut. Rima memperhatikan dari jauh. Andre sedang berusaha. Namun usaha itu datang setelah semuanya hancur, dan hidup Rima sudah jauh berbeda sekarang. Setelah pertemuan itu selesai dengan damai, Andre berdiri di pintu sebelum pergi. Rima, apapun keputusanmu nanti, aku dukung. Aku tidak akan menghalangi. Rima mengangguk. Terima kasih. Ketika Andre pergi, Rima merasakan sesuatu turun dari dadanya, beban lama yang akhirnya menemukan tempat untuk diletakkan. Bukan karena Andre berubah, tetapi karena ia sendiri sudah berdiri jauh di titik yang berbeda. Malamnya, setelah anak-anak tidur, Rima membuat keputusan yang selama ini ia pertimbangkan. Ia membuka laptop, mengetik email dengan penuh keyakinan. Saya menerima tawaran kerja tersebut. Namun saya ingin menjalankannya secara remote sampai saya menentukan kapan waktu terbaik pindah ke kota baru. Ia menekan kirim. Keputusan itu bukan hanya untuk pekerjaan. Itu adalah langkah yang memastikan masa depan Viana dan Viano berada dalam lingkungan yang aman, stabil, dan penuh kasih, tanpa bayang-bayang keluarga lama yang penuh manipulasi dan ketidakpastian. Rima menutup laptop dan memandang jendela kecil yang menunjukkan langit malam. Angin bergerak lembut, dan ia merasakan di dadanya ruang baru yang lebih luas. Hidupku sekarang punya arah, dan arah itu aku pilih sendiri. Dengan tenang, ia kembali ke kamar dan berbaring di antara anak-anaknya, merasakan kehangatan tubuh kecil mereka. Hari itu, untuk pertama kalinya setelah semua kekacauan, Rima merasa masa depan tidak lagi menakutkan. Masa depan itu miliknya, milik mereka, dan ia siap melangkah. Hidup Rima kini berjalan dengan ritme yang lebih tenang, bukan tenang karena tak ada masalah, melainkan karena ia sudah cukup kuat untuk menghadapinya. Setelah segala badai yang pernah menenggelamkan langkahnya, ia akhirnya menemukan pijakan kokoh, pekerjaan yang stabil, pendapatan yang mapan, dan dua malaikat kecil yang terus tumbuh sehat di pelukannya, Viana dan Viano. Apartemennya sederhana tapi hangat, ditata rapi dengan sentuhan lembut khas Rima. Tidak ada barang mewah, tapi semuanya terasa cukup dan damai. Setiap pagi, suara tawa kecil dua bayi itu menjadi alarm alami. Viano biasanya bangun lebih dulu, mengangkat kedua tangannya, meminta digendong. Sementara Viana, seperti biasa, menatap Rima dengan mata bulat yang penuh rasa percaya. Rima akan tersenyum, mengusap kepala keduanya, lalu mulai rutinitas harian, memberi makan, bekerja, menenangkan tangisan kecil, dan kembali bekerja. Ada lelah, tentu saja. Tapi itu lelah yang ia pilih. Lelah yang tidak menyakitkan. Lelah yang membuatnya merasa hidup. Pendapatan Rima kini meningkat jauh dibanding awal ia memulai dari nol. Proyek online yang dulu hanya sekadar tambahan uang kini berubah menjadi sumber utama yang stabil. Lembaga tempat ia sebelumnya bekerja paruh waktu mulai memberinya ruang yang lebih besar, mempercayakan beberapa proyek besar padanya. Rima menanganinya dengan ketelitian khasnya, tanpa skandal, tanpa drama, tanpa meminta belas kasihan. Hanya kerja keras, kemampuan, dan disiplin. Ketika laporan pendapatannya bulan itu keluar, Rima hanya bisa duduk terdiam. Angka yang muncul jauh lebih tinggi dari apa yang dulu pernah ia bayangkan saat hidup di rumah Andre. Ironis. Dulu ia diperlakukan seolah hanya beban.
Sekarang justru hidupnya melesat jauh setelah keluar dari sana. Dari jauh, hidup Andre dan Yanti berjalan dengan kontras mencolok. Setelah perusahaannya jatuh akibat keputusan Rima menarik seluruh saham, mereka terpaksa menjual rumah besar itu. Rima tidak pernah menonton detailnya secara langsung, tapi kabar yang tersebar di media lokal cukup membuat semuanya jelas. Rumah mewah yang dulu berdiri megah kini kosong. Papan, dijual, tergantung di depannya, dan kondisi ekonomi keluarga itu semakin tenggelam. Andre, dalam beberapa kesempatan, terlihat bekerja serabutan. Ia pernah datang lagi sekali untuk berbicara, tapi Rima tetap menjaga jarak. Ia tidak membenci Andre, tapi tidak ingin kembali terjebak dalam pola lama. Yanti sendiri tak lagi muncul setelah pertemuan yang penuh tangis dan keruntuhan ego itu. Rima tidak tahu bagaimana nasibnya sekarang, dan untuk pertama kalinya, ia tidak merasa perlu tahu. Hari itu, Rima menghabiskan sore di balkon apartemennya. Angin bertiup lembut, matahari mulai turun, dan Viano tertidur di boks kecil di samping kursi Rima. Ia menatap ke langit, mengatur napas. Ada banyak hal yang pernah membuatnya hancur, namun tidak satu pun yang mampu menghentikan langkahnya. Dan kini, ia mulai melihat potongan-potongan hidup baru yang terasa jauh lebih utuh dibanding masa lalunya. Sore itu, teleponnya bergetar, pesan dari lembaga tempat ia bekerja. Laporan terakhirnya mendapat penilaian tinggi, dan mereka berniat menjadikannya koordinator proyek tetap. Posisi itu bukan sekadar pekerjaan, tapi tanda kepercayaan, tangga yang lebih tinggi menuju masa depan lebih baik. Rima menatap layar ponsel lama, tersenyum kecil, lalu membalas singkat, "Terima kasih. Saya siap." Ia memandang kedua anaknya yang tertidur pulas, lalu duduk bersandar. Di sudut hatinya, ada sedikit rasa haru. Perjalanan panjang ini bukan hanya tentang bertahan, tetapi juga tentang menemukan kembali dirinya sendiri. Rasa percaya yang dulu hilang, harga diri yang dulu diremukkan, dan kekuatan yang selama ini tidak pernah ia sadari. Sesekali, kenangan tentang Andre muncul. Rima tidak menepisnya, karena ia tahu. Pengalaman pahit itu adalah bagian dari jalan yang membentuknya hingga menjadi perempuan hari ini. Ia tidak membenci. Ia tidak memusuhi. Ia hanya melepaskan. "Terima kasih, karena dulu aku pernah jatuh." Bisiknya lirih pada dirinya sendiri, bukan pada siapa-siapa. "Jika tidak, aku tidak akan sampai sejauh ini." Angin menepuk lembut pipinya, seolah ikut mengamini. Di malam hari, ketika kedua bayinya terbangun, Rima menggendong mereka sambil bernyanyi pelan. Suara lembutnya memenuhi kamar kecil itu. Suara yang tenang, kuat, dan penuh kasih. Suara seorang ibu yang sudah melalui badai dan kini berdiri di atas kakinya sendiri. Saat Viano menggenggam jarinya dan Viana menempelkan pipi mungilnya ke dadanya, Rima merasa dadanya hangat oleh rasa syukur yang sulit dijelaskan. "Tidak apa-apa, kita sudah sampai sini," bisiknya sambil mencium kepala keduanya. "Mama ada. Mama kuat." Di luar, kota terus bergerak, lampu-lampu menyala, kehidupan berputar. Tapi di ruangan kecil itu, dunia Rima terasa lengkap. Tidak perlu mewah, tidak perlu kembali ke masa lalu, tidak perlu pujian siapapun. Hanya ada dia, dan dua anaknya. Dan untuk pertama kalinya, Rima merasa semua itu cukup. Bahkan lebih dari cukup. Ia menutup mata sejenak, menatap masa depan dalam diam, dan sebuah perasaan kuat mengalir di dadanya. Sebuah keyakinan bahwa apapun yang menanti ke depan, ia sudah siap. Ia tidak lagi berjalan dengan takut. Ia melangkah dengan kepala tegak. Karena hidup yang ia jalani sekarang adalah hidup yang ia pilih sendiri. Dan ia tidak menoleh lagi. Setiap orang pernah jatuh, tapi tidak semua berani bangkit. Kisah Rima mengingatkan kita bahwa kekuatan terbesar bukan datang dari orang lain, melainkan dari keberanian untuk memilih diri sendiri, meski pilihan itu menyakitkan. Jangan pernah merasa kecil hanya karena seseorang mencoba meremehkanmu. Nilaimu tidak ditentukan dari kata mereka, tapi dari langkahmu yang terus maju. Jika hidup sedang berat, ingatlah, badai tidak datang untuk menjatuhkanmu, tetapi untuk menunjukkan seberapa kuat akar yang kau miliki. Teruslah berjalan, sekecil apapun langkahnya. Pada akhirnya, kamu akan sampai pada tempat yang lebih damai, tempat yang kamu bangun dengan tanganmu sendiri.
Terima kasih sudah mengikuti perjalanan ini. Semoga kisah Rima menguatkan hati, memberi harapan, dan menjadi pengingat bahwa setiap luka bisa berubah menjadi kekuatan baru. Sampai jumpa di cerita berikutnya. Tetap kuat, tetap percaya, dan tetap sayangi dirimu.